udah di kaki berkaki nih. Nah, gimana jawabannya coba? Ya, yang lebih baik itu kan kalau kita ingin melakukan hal seperti itu kan setelah nikah. Setelah nikah betul. Harusnya. Jadi kita tuh harus sama-sama menjaga, ya kan? Gue jaga dia dan dia juga jaga gue. Harusnya seperti itu kan. Cuma kan ya zaman sekarang ya ada hal yang kayak cowoknya mau maksa ceweknya atau ceweknya juga maksa cowoknya buat ngelakuin kayak gitu kan. Cuma kalau menurut gua kalau tentang hal itu ya kalau misalkan dua-duanya udah kayak gue mau nih kayak gini terus cewek juga gue juga mau kayak gini. Nah kalau kalian di usia maksudnya di usia sekarang ya buat orang-orang zaman sekarang, buat orang-orang yang pacaran itu sudah pernah ngelakuin hal itu ya lebih baik ya udah kalian jangan putus kalau bisa sih kalian pacaran terus sampai kalian nikah. Cuma kalau misalkan kalian pacaran terus udah ngelakuin hubungan seks kayak gitu terus kalian udahan ya udah mau gimana lagi? Ya udah mau gimana lagi? Nanti mencari yang lebih terbaik. Iya. Gimana nih muridnya dari suku gue ya lo nih jawabannya? Gue ya, gue jujur ya gue udah lama ya. Gue udah SMA. Itu sih punya orang berbeda-beda ya. Kalau menurut gue dan gue dari ceweknya sih, dan dari ceweknya. Gitu. Karena kalau gue pacaran sama punya pacar, fokus tujuan gue bukan di situ. Karena jujur untuk pacaran ya, gue nyari itu yang dia sayang sama orang tua gue, sama adik gue punya adik, dia sayang sama adik gue, gitu. Gue lebih fokus ke situ. Kalau muridnya dari suku gue nya Daniel gimana? Kalau gue sebenarnya tentang having sex di zaman sekarang tuh menurut gue udah banyak banget ya. Kayak gue dengar dari cerita teman-teman gue pun. Dan kalau yang satu simpul gini sih, misalnya lo pacaran sama someone, berarti kayak kalau lo bisa melepas ini keperawanan lo atau lo having sex sama dia, berarti kayak lo itu udah membangun kepercayaan sama dia. Dan itu tuh berarti di sini kan having sex dan dua-duanya mau ya. Bukan kayak kalau satu nggak mau dan satu mau itu kan jatuhnya perkosaan ya. Ya. Dan kalau memang dua-duanya sama-sama mau, ya udah itu kesepakatan mereka masing-masing. Mereka udah percaya masing-masing. Kayak cowoknya udah percaya sama ceweknya, ceweknya udah percaya sama cowoknya gitu. Yes. Yang penting mereka udah tahu konsekuensinya aja gitu. Ya. Yang penting ya jangan lari bertanggung jawab. Jangan udah gunting cabut gitu ya, kabur ya kan anjing yang mencoba gitu. Banyak soalnya gitu. Oh banyak sekitar lu atau nggak sih belum. Oke, kita balik ke topik pertama nih. Tadi kan dating apps. Kan kalian semua udah pernah dating apps nih. Misalkan gue adalah pemula yang tidak tahu apa. Saran dari kalian buat gue memasuki dating apps dan bisa berhasil di dating apps tuh gimana? Ya lu harus punya tujuan. Oke. Mau apa? Bisa gue punya tujuan, apa yang harus gue persiapkan dan harus gue lakukan? Misalkan kayak kan sekarang kan lagi trennya tuh misteri-misterian kan kayak gombal-gombalan. Seperti yang gue persiapin dan yang harus gue lakukan tuh pasti biar kalau tentang dating apps silakan. Silakan. Ini dulu dong. Kalau gue nggak tahu, udah nggak tahu sih. Gue ya karena gue juga udah lama ya main dating app ya. Ya jadi diri sendiri aja. Iya diri sendiri aja. Itu sih kok. Mau lo dibilang freak atau gimana kan itu urusan entah. Kita jadi nggak jadi orang lain gitu. Ya itu sih. Kalau gimana? Kalau gue sebenarnya ini sih cowok itu kan kadang tuh pedoman kata-kata. Dan untuk kayak lu pertama kali lu mau kadang tuh pecah wall dari kecanggungan itu, menurut gue lu harus jago banget mengolah kata-kata lu. Karena kan setiap cewek itu berbeda. Ada cewek yang misalkan suka cowok free, suka cowok gak jelas. Ada juga cewek yang nggak suka sama cowok nggak jelas. Ada juga yang suka sama cowok yang random. Ada yang nggak suka sama cowok random. Menurut gue lu harus tahu untuk kayak lu berkira ini cewek kira-kira suka cowok yang gimana nih. Dan kayak lu harus bisa mengolah kata-kata lu bagaimana cara lu. Kayak, misalnya dia ngomong A, lu harus udah pikirin kayak kalau dia ngomong A, gue bakal ngomong apa. Kalau dia ngomong B, gue bakal ngomong apa. Terus kayak sebenarnya ada sih satu trik yang sebenarnya tuh ini trik yang gue temuin sendiri. Dan itu sebenarnya sangat rahasia. Boleh dong bagi rahasia. Jadi biasanya tuh cara benar-benar gue ngelepas bounding.
ini gue cuma buka di sini doang sih guys, makanya tonton lagi. Iya, absolute banget. Gokil. Ini namanya Kim Tiger guys. Ya, menurut gue tuh misalkan di kayak lu nih, lu tunggu tuh biasa sampai rada malam. Biasanya tuh jam 10 sampai jam 11. Di situ biasanya orang itu pada lapar. Ini biasanya udah ngobrol terus kayak gue bilang, Indomie soto pakai telur, pakai kornet, pakai keju, enak gak sih? Nah dari situ tuh biasanya dia kayak bakal merespon dengan baik kayak, iya tahu enak banget gini. Nah di situ tuh kayak bakal lu mecahin wallnya banget. Di situ kayak lu lanjut gitu. Kalau gue sih sarannya malam, karena kayak malam itu lu udah lapar kayak, jadi biasa lapar kan, atau lu mau makan Indomie malam-malam ya, soto, gila enak banget kan? Bener sih. Biasanya gue kayak gitu, gue yang lapar. Jadi lempar kan aja gitu. Nah terus kayak abis dari situ tuh biasanya kayak, apalagi udah malam kan, malam itu biasanya enak banget main buat ngobrol. Iya. Nah dari situ kayak baru kayak lu mulai start dari apa gitu. Dari situ lu bisa mulai kayak lebih bonding sama kayak yang itu cara gue pribadi yang gue temuin sendiri buat kayak lepas kecanggungan. Cuma sih. Emang King Tinder, King Bumble. Susah sih, itu jam terbang. Jam terbang. Dia harus lebih sering main gitu. Udah sering juga sih memang. Bawaan aja sih. Bawaan. Iya, Kalau lu gimana? Kan tadi gue sudah bilang bahwa tentang kayak gitu tuh kan lu kan udah pernah terjun, gue belum pernah, jadi tuh gue pengen terjun tapi gue nggak bisa. Gimana? itu gue udah lama banget. Pokoknya gue cuman kayak udah nanya gini terus dia nanya balik, saling nanya. Terus gue minta gini apa gini terus ya udah lanjut aja terus. Nah, cara maintain dia lanjut tuh gimana sih? Karena nggak semua orang bisa langsung orang kayak gitu. Ada yang kayak gini, di ghosting, di blok. Nah, cara maintain dia biar asik tuh gimana? Gimana ya? Apakah lu cuman kayak udah? Apakah lu memiliki sebuah prinsip kayak kalau gue sama cewek, gue terus kayak begini, biar nanti dia begini. Kalau kayak gitu, gue nggak tahu sih kalau kayak gitu. Soalnya kalau gue kan yang penting ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Kalau misalkan dia balas chatnya lama kayak udah, gue juga nggak terlalu berharap gitu. Jadi jangan terlalu terpikat ya. Ini sebagai penutup nih, udah gak lama. Gue pengen, karena kalian semua adalah para laki jantan yang gak kesendirian, coba dong kayak kriteria cewek kalian. Mau dari siapa dulu nih? Dia dong. Nah, kriteria cewek menurut lu yang bisa lu tuh mana ya? Kalau menurut gua ya intinya yang terima gua apa adanya aja gitu. Kayak gue cerita kalau misalkan nih, kalau gue pengen deket sama cewek, gue tuh nggak pernah gimana banget ya. Cuman yang penting kayak gue cerita sama lu dengerin gue. Dan lebih baik lagi kalau lu kasih saran kalau gue cerita. Dan yang kedua, gue pasti selalu ngomong apa adanya. Kayak misalkan dia mau jalan gini, terus gue bilang, sorry ya, aku lagi yang megang uang gini. Nanti lain kali aja. Kalau misalkan dia bisa terima kayak gitu ya udah. Pasti gue bakal seneng banget. tuh green flag banget ya. Siapa nih mau lanjut nih? Boleh. Kalau gue ini satu agama. Satu agama. Nah ya sama Itu satu agama. Sama yang kedua, dia bisa apa ya? Nyambung ngobrol sama nyokap gue. Karena gue bakal baper banget. Pas misalkan di cewek nih udah deket sama gue, terus dia bisa nyambung nih ngobrol sama nyokap gue segala gitu. Itu gue baper banget sih. Berarti udah ada yang pernah gitu. Ya. udah. Itu sih. Sama yang ketiga sih yang suka ngobrol sih. Karena gue orang udah ngobrol. Mau apa aja kayak random aja gitu. Kalau misalkan dia hanya orang introvert kan gue juga jadi susah kan. Kayak lu yang kan jatinya ya. Iya, gue jadi kayak freak tuh kan depan dia. Bener-bener susah. Gitu sih. Gimana? Kalau gue sebagai manusia sih, bohong kalau kita nggak ngeliat fisik. Oh, Itu masih pertama ngeliat fisik. Ya, kayak gimana Kita sih? pun kayak gimana gitu. Fisiknya kayak gimana sih cewek yang mau? Sebenarnya gue nggak banyak apa ya kayak besar. bagi gue kayak dia oke, ya udah gitu, karena sekali lagi kayak gue penting itu lebih gue lihat karakternya. Ya gue pasti ngeliat fisik dulu pertama, gue mau kenal sih karena
yang bisa kita lihat itu fisik, karakternya itu nggak bisa dilihat kayak wah karakternya Nggak bisa sehari langsung tahu. kayak biasanya tuh kayak oke gue coba dulu gue lihat karakternya, kalau memang karakternya baik ya karena gue ulang tadi karakter itu lu bawa sampai mati. Wah lu masa tua lu bahagia atau enggak itu ditentuin sama karakter pasangan, karena pasangan lu itu menurut gua dampak terbesar dalam kehidupan. Kalau pasangan lu toxic hidup lu percaya nggak bahagia. Tuh, terus yang kedua ini sih gue lebih kayak komunikatif. Pertama tentang kayak masalahnya, lu ada masalah apa aja nih kayak hari ini, kayak how's your day, kayak gimana hari-hari lu, apakah hari ini apakah kayak are this day lebih better daripada kemarin atau hari itu lebih buruk daripada kemarin. Gue biasa selalu tanya itu kayak gue pengen tahu apa sih kejadian kehidupannya. Karena untuk lu tahu karakter seseorang, lu harus tahu keseharian gimana, masalahnya apa aja. Jadi itu bisa menganalisis dia. Kayak oh dia itu kesehariannya kayak gini, oh dia itu sama keluarganya kayak gini. Dengan dia lebih terbuka sama gue bisa lebih tahu apa yang harus gue omongin. Kalau misalnya dia lagi sedih tentang masa keluarga, oke gue ngomongin gini. Kalau masalah pertemanan, oke gue ngomonginnya gini. Ya, karena karakteristik cewek itu berbeda-beda. Gue jadi bisa tahu karakteristik dia itu kayak gimana sih. Dia itu suka kayak gimana sih. Karena ada cewek yang gak suka dikasih effort. Ada cewek yang suka dikasih effort. Ada cewek yang even kayak suka dijemput. Ada cewek yang gak suka dijemput. Ada cewek yang suka dikasih bunga. Ada juga yang gak suka. Ada juga yang suka diumbar di publik. Ada juga yang dia pengen itu backstreet. Jadi kayak gue lihat tuh karakteristik cewek itu berbeda-beda. Ini gue sebenarnya cuma dengar dari teman-teman gue doang. Gila, dokter Boyke. Berapa cewek? Gue cuma dengar dari teman-teman gue kayak Jujur berapa cewek? Berapa belas, berapa puluh? Puluh nyampe. Ya? Belasan ya? gue tuh gitu loh. Gue tuh emang kalau buat mencari cewek, gue akuin gue tuh memilih-milih. Karena kayak gue tuh orangnya serius. Gitu loh. Lu nggak mungkin gak mau serius dengan orang yang main-main. Jadi kayak gue harus nemuin kayak sampai satu yang kayak. Nah, kita kan temen SMP loh. Nah, sekarang kita gantian yang tahu gak sih? Gue pengen tahu gimana sih kriteria cewek lu. Iya. Madu kayak lu tuh kayak gimana? Kan udah nanya kalian, kenapa nanya banyak? Ya boleh dong. Aduh, gak nyiapin nih jadinya. Kriteria gue, pertama, badannya bagus. Karena jujur aja gue buat badan gini tuh nggak gampang. Jadi gue harus cari cewek yang ya effort juga lah. Terus yang kedua, dia tuh bervalue. Maksud gue tuh dia bukan tipe cewek yang pemer-pemer, mana aja kayak bodo amat gak ada pikiran pada masa depan yang harus dipikirin juga. Terus ketiga, orangnya tuh harus bisa komunikasi sama temen. Karena percuma lu punya cewek udah cantik banget, badan bagus, bervalue, tapi dia nggak bisa komunikasiin masalah dia. Percuma banget kayak lu harus nebak dia kayak ya apa ya anjing apa kan dia. Terus apa ya itu lagi ya? Menurut gue tuh ini sih menghormati semua kalangan. Karena maksud gue jangan mereka cuma menghormati orang tua, jangan cuma menghormati orang kaya. Maksud gue tuh bahkan anak kecil, bahkan orang mungkin yang kekurangan juga. Karena mereka yang kayak tutup mata aja kayak nangkep. Tapi itu sih menurut gue kalau mereka bisa itu ceweknya green flag banget. Setuju gua sama tentang value ya. Serius. Cewek yang bervalue itu ya mau ketika ya memang kalau gue sih emang lihat fisik juga. Tapi ketika gue udah ketemu cewek yang bervalue ya, mau dia bukan tipe yang fisiknya bukan tipe gue pasti ini sih kayak lulu aja. Dari cara dia ngomong, pola pikir dia, gimana itu sih. Emang jarang soalnya dapet. Kalau misalkan nanti kita bakalan dapet cewek kayak gitu, itu pasti bakalan susah banget. Mungkin satu banding. Ya sobat. Ya. Segini aja kali ya. Udah ngomongin. Mungkin nanti kedepannya bakal ketemu lagi sama kita ini. Soalnya ini mereka orang Bogor semua. Lu orang mana sih? Gue kebetulan orang Indonesia. Jokesnya bapak-bapak lah. Jokesnya bapak-bapak. Gue keuangan. Ya adalah. Ya pokoknya segini aja buat podcast kita hari ini. Semoga bisa menghibur dan mengedukasi mengenai apps dan percintaan kita lainnya. Kita bakal ketemu lagi di next podcast.
Jangan lupa buat subscribe, like, comment. New Learning Podcast. Cheers.